persembahan tarian kreasi Toraja yang akan ditampilkan oleh adik-adik Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja.
Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Tanah Toraja, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Toraja, yang kami hormati Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Toraja, yang kami hormati pengurus Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja dan pengurus Karang Taruna Kecamatan yang sempat hadir, dan Bapak Ibu hadirin yang sama-sama berbahagia. Selamat datang kami ucapkan dalam acara pelantikan dan pengukuhan Ketua Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja sisa masa bakti tahun 2022-2027 yang diselenggarakan bertempat di Ruang Pola, lantai 4 Kantor Bupati Tanah Toraja, hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025. Bapak Ibu segenap undangan yang kami hormati, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Tanah Toraja dan Mars Karang Taruna. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan Mars Tanah Toraja. Insan di dunia
dinyanyikan dengan Mars Karang Taruna. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan berdoa bersama. Kami mohon kesediaan kepada Bapak Pendeta Elias Robert MTH untuk memimpin kita dalam doa. Dengan penuh kasih disilahkan. Pada Tuhan untuk acara kita pada hari ini dengan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang bersimpul di kaki kudus-Mu. Mohon hikmat dan tuntunan. Pada hari ini detik-detik pengukuhan dan pelantikan Ketua Karang Taruna bisa periode 2022-2027. Kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami, biar acara ini boleh berjalan sesuai dengan yang Engkau inginkan. Bapak Bupati selaku Kepala Daerah Tanah Toraja dan jajarannya, para undangan dan kami semua yang hadir di ruangan ini, memohon berkat-Mu untuk acara ini. Kiranya berjalan dengan baik atas kasih dan karunia. Berkatilah Bapak Bupati, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Toraja dan jajarannya, sehingga dalam menjalankan pemerintahan di kabupaten ini berjalan sesuai arahan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik. Amin. Pembacaan
surat keputusan Bupati Tanah Toraja oleh Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja, Bapak Sulaiman Tanda, SPD MM. Dengan hormat kami silahkan. Keputusan Bupati Tanah Toraja nomor 321 garing 8 Romawi garing tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan Bupati Tanah Toraja nomor 444 garing 12 Romawi garing tahun 2022 tentang pengukuhan pengurus Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja sisa masa bakti 2022-2027. Bupati Tanah Toraja menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan ke-1 mengubah lampiran keputusan Bupati Tanah Toraja nomor 444 garing 12 Romawi garing tahun 2022 tentang pengukuhan pengurus Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja masa bakti 2022-2027 dengan mengubah ketua melalui penggantian antar waktu. Kedua, keputusan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati Tanah Toraja nomor 444 garing 12 Romawi garing tahun 2022 tentang pengukuhan pengurus Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja masa bakti 2022-2027. Ketiga, keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Makale pada tanggal 29 Agustus tahun 2025. Bupati Tanah Toraja Sadrak Komde ditandatangani dan dicap. Lampiran surat keputusan Bupati Tanah Toraja nomor 321 garing 8 Romawi garing tahun 2025 tanggal 29 Agustus tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan Bupati Tanah Toraja nomor 444 garing 12 Romawi garing tahun 2022 tentang pengukuhan pengurus Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja sisa masa bakti 2022-2027. 1 Romawi Pembina Umum Bupati Tanah Toraja. 2 Dewan Pembina 1 sampai 7. 3 Pembina Fungsional Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Toraja. Pembina Teknis seluruh Kepala SKPD Kabupaten Tanah Toraja. Majelis Pertimbangan 1 sampai 12. 5 Romawi pengurus harian yang digantikan: Ketua Stefanus Paulunan AMD Tra AMD 3 Sarjana Ekonomi Magister Teologi menjadi Ketua Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja sisa masa bakti 2022-2027. Yang lain tidak berubah sesuai SK 444. Demikian lampiran surat keputusan ini. Bupati Tanah Toraja Sadrak Komde ditempel dan ditandatangani. Pembacaan surat keputusan telah selesai. Terima kasih. Selamat melaksanakan pelantikan. Hadirin yang berbahagia, berikutnya persiapan pengukuhan. Kepada Bapak Stefanus Paulunan AMD Tra AMT 3 SE MTH, disilakan menempati tempat yang sudah disediakan. Dengan hormat kepada Bupati Tanah Toraja, silakan menempati tempat yang telah disediakan. Pengucapan janji pelantikan dipandu oleh Bupati Tanah Toraja. Naskah perjanjian dan pengukuhan dan pelantikan Ketua Pengurus Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja sisa masa bakti 2022-2027. Dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa,
saya mengukuhkan dan melantik saudara Stefanus Palulunan AMD TRA ANT garis datar 3 SE MTH menjadi Ketua Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja sisa masa bakti 2022-2027. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 22 Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna tentang gaji pengurus, maka saudara akan mengucapkan janji. Namun terlebih dahulu saya bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia mengucapkan janji sebagai ketua? Apa jawab saudara? Ya, saya bersedia. Untuk itu, ikuti kata-kata saya. Dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, Dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, saya berjanji. saya berjanji. 1. 1. Akan melaksanakan tugas Akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya dan kewajiban saya sebagai Ketua Pengurus Karang Taruna sebagai Ketua Pengurus Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja Kabupaten Tanah Toraja sisa masa bakti 2022-2027 sisa masa bakti 2022-2027 dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. 2. 2. Taat pada anggaran dasar Taat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna dan anggaran rumah tangga Karang Taruna serta ketentuan-ketentuan organisasi serta ketentuan-ketentuan organisasi yang berlaku lainnya. 3. 3. Setia dan teguh Setia dan teguh pada amanah temu karya. pada amanah temu karya. 4. 4. Memegang teguh rahasia jabatan, Memegang teguh rahasia jabatan, bersedia mempertanggungjawabkan jabatan bersedia mempertanggungjawabkan jabatan. Saya ulangi, bersedia mempertanggungjawabkan jabatan saya Bersedia mempertanggungjawabkan jawaban saya secara moral secara moral maupun organisasional. organisasional. Makale 29 Agustus 2025. Pengukuhan Ketua Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja oleh Bupati Tanah Toraja. Naskah pengukuhan dan pelantikan. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini Jumat tanggal 29 Agustus 2025, saya Bupati Kabupaten Tanah Toraja mengukuhkan dan melantik saudara Stefanus Palulunan AMD TRA ANT garis datar 3 SE MTH menjadi Ketua Pengurus Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja masa bakti 2022-2027. Semoga saudara dapat melaksanakan amanah organisasi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna serta ketentuan organisasi yang berlaku. Terima kasih. Makale 29 Agustus 2025, Bupati Tanah Toraja, Sadrak Tombong. Penandatanganan berita acara pengukuhan Ketua Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja diawali oleh Bapak Stefanus Palulunan yang baru saja dikukuhkan. Dengan hormat, Bupati Tanah Toraja disilakan. Selanjutnya, penyerahan Pataka Karang Taruna dari Bupati Tanah Toraja kepada Ketua Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja. Mohon mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Toraja dan pengurus Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Toraja.
Maju. Jalan. Serahkan bendera Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja untuk dikibarkan di seluruh Kabupaten Tanah Toraja sebagai tanda hadirnya Karang Taruna di tengah. Saya terima bendera Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja untuk dikibarkan di seluruh Kabupaten Tanah Toraja. Saya serahkan bendera Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja untuk diarsipkan. Hadap kiri, hadap kanan, baik. Balik kanan, langkah tegak maju, jalan. Oke, baik. Selanjutnya foto bersama. Hadirin silakan duduk kembali. Jadi foto bersama kita ada dua sesi. Sesi pertama untuk para pimpinan. Sesi kedua bersama para tamu undangan. 2, 3. Oke, baik. Kita masuk ke sesi foto bersama yang kedua. Mungkin Balai. Karang Taruna dari kecamatan, silakan Pak Camat. Karang Taruna dari kecamatan, silakan. Kalian foto kami akan bantu. 1, 2, 3. Salam tangguh. Ya. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya membelakangi tamu undangan kita foto. Kita foto satu kali lagi. Oh, membelakangi katanya. Ya. Kita sekali lagi 1, 2, 3. Salam tangguh. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, salam kesetiakawanan sosial. Yang kami hormati Bapak Bupati Tanah Toraja selaku Pembina Umum Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja. Yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Tanah Toraja. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Toraja selaku Pembina Fungsional Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja. Yang saya hormati para pengurus Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja. Yang saya hormati Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja. Yang saya hormati para camat selaku pembina Karang Taruna Kecamatan yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati
yang juga hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena pagi ini suatu peristiwa yang luar biasa, yang amat baik dalam kehidupan saya. Karena saya pada kesempatan hari ini boleh dilantik menjadi Ketua Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja kurang lebih 3 tahun ke depan untuk menakodai Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja. Terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah melantik saya pada kesempatan saat ini. Sekali lagi saya mengucapkan limpah terima kasih. Saya dilantik pada kesempatan ini sebagai pergantian waktu menggantikan senior saya. Dengan hormat saya sebut namanya Bapak Welem Sambulangi SEMM yang telah menjabat Ketua Karang Taruna kurang lebih 3 periode dan diberikan kepercayaan menjadi Bupati Kabupaten Mamasa saat ini. Semoga beliau di sana eksis menjalankan tugasnya. Oleh karena Bapak Welem Sambulangi telah berdomisili tetap di luar Kabupaten Tanah Toraja, maka atas keputusan rapat dan pertimbangan dari Ibu Kepala Dinas, maka saya ditunjuk dalam rapat tanggal 10 Juli yang lalu untuk menggantikan beliau. Setelah saya dilantik, ditunjuk, saya pikir-pikir apakah saya akan mampu menjalankan amanah ini. Saya diberi kesempatan kurang lebih 1,5 bulan untuk menggumuli, tetapi saya okekan dengan segala kekurangan saya terima dengan ketentuan bahwa ini satu amanah yang luar biasa. Semoga Tuhan menolong saya dan saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dibantu yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda, Kepala Dinas dan Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintah Lembang, terkhusus kepada pengurus Karang Taruna periode 2022-2027. Marilah kita menjadi tim kerja yang baik. Saya tidak berarti apa-apa kalau tanpa didukung dan bantuan dari Bapak Ibu dan saudara-saudari. Sehingga ke depan semua yang kita laksanakan adalah hasil keputusan kita bersama. Untuk itu, topanglah saya dalam doa, karya, dan karsa. Semoga harapan Karang Taruna ke depan saya boleh emban bersama dengan pemerintah daerah dan teman-teman pengurus di bawah arahan Ketua Karang Taruna Provinsi Sulawesi Selatan. Itulah yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi kepada Bapak Bupati, Ibu Kepala Dinas, dan semua perangkat pemerintah Kabupaten Tanah Toraja, terima kasih dan Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan Bupati Tanah Toraja. Dengan hormat disilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa karena berkatnya, karena kasihnya, hidayahnya kita dapat berkumpul pagi hari ini di ruang pola lantai 4 di kantor Bupati Kabupaten Tanah Toraja. Tentu semuanya ini oleh karena niat kita, keinginan kita untuk bersama bagaimana Tanah Toraja ini menjadi Tanah Toraja yang menjadi kebanggaan yang kita cintai bersama. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah, saya lihat juga semua
Karang Taruna silakan orang tua sana. Orang tua kita ada berapa ini saya lihat masih Karang Taruna juga. Masih neneknya termasuk Pak Sulaiman Pak Sultan ya. Siap, Pak Bukan? Bupati. Yes. Kalau tidak salah sudah 30 tahun Pak ya. 30 tahun Pak Bupati. Ya, luar biasa. Ini neneknya Karang Taruna. Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial sebagai pembina fungsional di Kabupaten Tanah Toraja, juga pimpinan-pimpinan OPD yang hadir, Pak Camat, dan juga semua pejabat pemerintahan yang hadir, juga tentunya para sesepuh Karang Taruna dari berbagai tempat. Saya lihat juga ada dari Toraja Utara. Masih Karang Taruna Pak? Pak Gatot? Ya. Juga ada tokoh kita dari Depok kalau tidak salah, selamat datang Pak. Dan tentunya yang terkhusus kepada Saudara Stefanus yang telah dikukuhkan dan dilantik sebagai pengurus, sebagai ketua Karang Taruna di Kabupaten Tanah Toraja masa bakti 2022-2027, dan juga kepada anak-anak muda dan semua pengurus Karang Taruna di Kabupaten Tanah Toraja. Karena saya lihat banyak yang sudah senior, ada juga Pak Tanti tadi saya bilang ini sudah pensiun, masih anak muda, ada apa-apa, yang penting jiwanya masih muda. Dan berbagai elemen-elemen yang hadir, elemen masyarakat yang hadir, juga tentunya sahabat-sahabat media pers yang juga meliput kegiatan ini, karena tanpa kehadiran para media tentunya informasi ke masyarakat bisa putus. Dan kita berbangga media kita sekarang ini betul-betul menjadi jembatan kepada masyarakat apa yang dilakukan untuk Tanah Toraja yang kita cintai bersama. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, bahwa Karang Taruna ini merupakan organisasi pemuda yang kiprahnya terutama dalam kegiatan-kegiatan sosial di semua lini dan di semua kegiatan-kegiatan masyarakat di bidang sosial, mulai dari perencanaan, pencegahan, action, dan juga tentunya bagaimana merehabilitasi keadaan-keadaan sosial, masalah-masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Organisasi pemuda yang ada di Indonesia ini juga di Tanah Toraja tentunya kita sudah melihat ada banyak. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa organisasi pemuda ini tentunya harus mampu bertransformasi dengan situasi-situasi dan kebutuhan-kebutuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai organisasi-organisasi pemuda ini terasa eksklusif bagi masyarakat pada umumnya. Mereka akan melihat, menanti apa sih dikerjakan di Karang Taruna. Apakah sudah membawa betul-betul dampak sesuai dengan visi misi daripada Karang Taruna itu sendiri. Tentunya yang saya maksud dengan bertransformasi, tadi sudah dikatakan kegiatan-kegiatan sosial, dan saya memberikan apresiasi ketua kita yang baru dilantik ini. Saya lihat dia sudah sangat aktif di kepemudaan, juga sudah berkiprah di bagaimana meningkatkan operasi, meningkatkan UMKM yang ada di tengah-tengah masyarakat, menggerakkan UMKM yang ada. Itu perlu kita apresiasi bersama. Di bidang pendidikan juga Pak Ketua ini sudah berkiprah, dan tentunya ini merupakan bagian integral daripada fungsi-fungsi daripada seorang yang berada dalam Karang
menggunakan itu orang muda yang berjiwa muda. Dan oleh sebab itu saya berharap tentunya Bapak Ibu saudara-saudara atau anak-anakku yang berada dalam Karang Taruna ini betul-betul kokoh kuat, konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mensejahterakan dan ketentraman yang ada di tengah-tengah masyarakat. Poin yang terakhir saya sampaikan, menjaga ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Tentunya masalah-masalah sosial kita sudah bisa memperhatikan di Indonesia ini, terkhusus di Kabupaten Tanah Toraja. Kita sudah melihat bagaimana masalah-masalah sosial itu terjadi. Kemarin saya melihat bahwa ada ketimpangan masalah pendidikan di beberapa sekolah-sekolah unggulan. Terkesan bahwa walaupun itu di dinas kesehatan, dinas pendidikan tidak seperti itu, terkesan bahwa itu dinikmati oleh orang-orang yang mampu, padahal orang yang kurang mampu itu membutuhkan akses yang sama untuk bisa berprestasi, mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Dan oleh sebab itu tentunya oleh pemerintah Kabupaten Tanah Toraja bukan sekedar prihatin, tapi kita berusaha bertindak bagaimana bisa mengimbangi, bisa menumbuhkan percaya diri kepada masyarakat yang kurang mampu, menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah yang betul-betul bisa membina, bisa memberikan layanan pendidikan yang setara dengan sekolah-sekolah yang dianggap unggulan selama ini. Oleh sebab itu Kabupaten Tanah Toraja kemarin konsisten untuk mendirikan dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat melalui dinas sosial dan dinas PUPR dan dinas pendidikan untuk mendapatkan prioritas sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini itu berada pada 64 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kalau kita melihat sekolah rakyat ini memang namanya sekolah rakyat, tapi kalau Bapak Ibu lihat dalam metode pelayanan, metode pendidikan yang ada di sini, itu betul-betul sangat-sangat berkualitas. Diasramakan makanannya itu tentunya dijamin, pendidikannya, gurunya yang berkompetensi persis sama di sekolah-sekolah yang dianggap unggulan selama ini. Itulah sebabnya kita berusaha menjembatani kegiatan-kegiatan pendidikan ini, dan saya tahu bahwa Pak Ketua ini juga bergerak di bidang pendidikan. Itulah sebabnya saya sampaikan ini untuk kita semua. Karena yang menjadi masalah selama ini bahwa akses pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi. Di sekolah rakyat ini itu kita bisa terus. Kemudian masalah kesehatan. Kalau orang sakit, ya anak kita sakit dan berbagai hal, itu diterobos di sekolah rakyat. Mereka diperiksa kesehatan secara berkala untuk mampu bisa belajar dengan baik. Kemudian biaya pendidikan ya pasti gratis lah. Kemudian masalah gizi, mereka itu di dalam pasti makanannya 3 kali 1 karena mereka diasramakan. Kenapa mereka diasramakan? Kita bisa lihat sekolah-sekolah yang dianggap unggulan selama ini, salah satu cara untuk bisa memfokuskan anak-anak kita bisa belajar ada dengan asrama, dan semuanya ini ditanggung oleh pemerintah pusat. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, salah satu program di Kabupaten Tanah Toraja ini yaitu Tanah Toraja Masero. Bersih pikiran, bersih hati, bersih lingkungan.
masero tangga, masero pinang, masero tekulak. Orang selalu katakan masalah kredibilitas, transparansi, good government, di situ ada. Sabayan na masero tutang nata, masero paina, otomatis apa yang kita inginkan itu akan bisa ada. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara dan juga Karang Taruna yang merupakan andalan tentunya kita di tengah-tengah masyarakat, orang yang berjiwa muda, anak muda yang mempunyai, yang saya maksudkan tadi adalah seorang pemuda yang mempunyai kemampuan sebagai batu karang yang tidak mudah goyah oleh hal-hal yang mungkin merongrong, mengganggu pembangunan masyarakat untuk mensejahterakan, atau gangguan-gangguan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karang Taruna tentunya kita harapkan mampu berdiri teguh, kokoh mempertahankan hal-hal yang tentunya bisa mengarah kepada yang kita inginkan bersama, anak muda atau pemuda masa depan, harapan bangsa dan negara mencapai Indonesia Emas 2045 yang akan datang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, ini yang terakhir yang saya ingin sampaikan, bahwa seperti yang saya sebut tadi, bahwa masalah-masalah sosial ini yang ada di Kabupaten Tanah Toraja ini sungguh tentunya cukup memprihatinkan. Tanah Toraja ini dikenal dengan kabupaten yang religius. Sekiranya dalam saya terangkan, kita bisa mengerti kenapa saya katakan demikian. Karena kalau saya terangkan ini bisa panjang, dan saya tahu bahwa kondisi sekarang supaya saya berhenti untuk sambutan. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Masalah narkoba, dari data yang ada di dinas kesehatan itu, yang di dinas kesehatan yang di BNN itu kurang lebih saat ini 300 miliar narkoba. Itu ada pada berbagai level, mulai dari yang 6 SD, itu datanya ada, dan seterusnya. Kemudian masalah-masalah kekerasan rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tidak ada Pak Ketua kekerasan kepada laki-laki. Itu istiwanya perempuan, karena perempuan itu adalah ras terkuat di dunia katanya. Nah, kekerasan pada perempuan dan anak ini itu terjadi di berbagai tempat. Kemudian bahaya laten daripada HIV, penyakit STD namanya, sexual transmitted disease, atau penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak normal. Itu ada. Mempekerjakan anak-anak di bawah usia yang sebenarnya, pekerjakan anak-anak usia dini, padahal anak usia dini ini bukan tugasnya bekerja, tugasnya itu adalah belajar. Belajar itu oleh Kementerian Pendidikan itu harus belajar 13 tahun. Artinya kalau di SD 6 tahun baru 6 tahun, SMP 3 tahun itu berarti baru 9 tahun. Kalau SMA 3 tahun lagi berarti baru 12 tahun. Ya bisa mundur satu ke belakang tahun atau maju mahasiswa tingkat 1. Ini tugasnya bukan bekerja, tapi tugasnya adalah belajar untuk masa depan bangsa kita. Dan semua yang saya sampaikan tadi itu ada di THM. Banyak yang protes ini, dan saya ingin katakan kepada kita semua, saya sangat mencintai Tanah Toraja ini. Saya sangat mencintai anak-anakku sekalian.
menjadi hanya slogan saja. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini sekali lagi, walaupun tadi saya katakan ini terakhir, tapi karena ini sangat menentukan masa depan ini. Kegiatan-kegiatan tentunya yang ada di masyarakat, mari kita bersama menuju Tanah Toraja, Mesir, bersih pikiran, bersih hati, dan bersih lingkungan. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara melihat di meja kami sudah tidak ada minuman mineral berkemasan plastik. Saya berharap tentunya ini bisa menyebar di seluruh Kabupaten Tanah Toraja. Saat ini ada salah satu Lembang yang sudah konsisten kurang lebih 3 atau 4 tahun Pak sudah ya. Itu tidak pernah memakai bahan baku plastik di semua kegiatan. Rambu Solo dan Rambu Tuka. Tidak ada bahan baku plastik di sana. Ya. Apalagi yang namanya termasuk kantong kresek juga plastik kayaknya tidak ada di sana. Nah, itu kita akan kasih apresiasi nanti di ulang tahun Kabupaten Tanah Toraja. Bahkan ada tempat-tempat tertentu, ada 2 upacara Rambu Solo yang cukup besar, ya. Itu konsisten tidak memakai bahan baku plastik, dan itu bisa. Ada 2 ya, salah. Ada 2 kita akan kasih penghargaan juga. Bayangkan itu selama 2 minggu kegiatan. Saya juga ketar-ketir waktu sudah tulis di depan itu, di sini tidak, itu ada balihonya. Saya juga ketar-ketir jangan sampai ini cuma slogan nantinya bahwa dilarang membawa bahan plastik di lokasi Rambu Solo ini, tapi ternyata memang konsisten. Itu artinya apa? Kalau kita mau pasti bisa. Karena kita ketahui bahwa sampah sekarang, terutama sampah plastik, itu sudah menjadi isu global, dan itu menjadi hal yang menjadi prioritas untuk kita semua dalam tubuh kita, dalam jiwa kita, untuk tidak memakai bahan baku plastik ini. Dan ini yang betul-betul terakhir, marilah kita budayakan seperti visi Kabupaten Tanah Toraja. Tanah Toraja maju, berdaya yang tinggi berbasiskan budaya. Banyak hal yang dimaksud budaya. Salah satu adalah budaya bersih. Ya. Kalau melihat yanna demo budaya bersih, yanna makatik mo penat, izin saya pakai bahasa Toraja. Yang na makatik mo penat tantiro roman tadliu, itu sudah budaya tuh. Tapi yanna masandang apa batu talindo ibang itu kotoran. Kemudian nita apa toh? Ya, saya juga ini biasa kadang-kala kalau lihat kotoran, sudah mulai gatal untuk pungut itu. Jadi yang data lendu-lendu bang apa batu tak sembar, apalagi kalau kita yang membuat sembarang sampah, berarti budaya bersih itu belum ada dalam tubuh kita. Ya, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan bersama kita semua. Mohon maaf bila ada hal yang tidak sesuai atas segala keterbatasan dan kekurangan yang ada. Selamat pagi. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pelantikan dan pengukuhan Ketua Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja. Sebagai penutup dari acara kita pada hari ini, kembali bersama-sama kita akan menyaksikan penampilan tarian Nusantara yang akan ditampilkan oleh adik-adik Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja. Selamat menyaksikan.
Ya, 1, 2.